Seringkali ada yang nanya sama aku gimana sih caranya survive di luar negeri. Apakah aku ngerasain culture shock atau mungkin banyak banget hal-hal gak terduga. Nah, aku sadar poin ini tuh penting banget buat dimengerti. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau kuliah di luar negeri atau lagi persiapan mau tinggal di luar negeri, mungkin kalian perlu tahu poin ini. Halo, selamat datang di channelku, di Ravers. Kayak yang tadi udah aku sebutin sebelumnya, aku akan ngebahas tips untuk survive di luar negeri. Langsung aja, tips yang pertama, kalau kalian pengen bisa bertahan di luar negeri, kalian harus familiar dulu dengan target culture. Maksudnya target culture itu apa? Itu merupakan budaya di mana kita akan tinggal nanti. Jadi misalnya kita mau tinggalnya di Amerika, maka kita harus tahu dulu kira-kira di Amerika tuh gimana sih budayanya. Meskipun memang akan banyak sekali hal baru, ada beberapa cara seperti misalnya kalian bisa nonton dari YouTube. Nah, nonton di YouTube ini nggak harus secara langsung nontonin tentang budaya-budaya di luar negeri, karena kadang misalnya itu vlog pun, atau kayak misal review atau apa, kita jadi tahu, oh ternyata kurang lebih budayanya gini ya. Meskipun memang ada hal yang perlu diperhatikan banget ketika ngomongin budaya, yaitu kita nggak boleh stereotype, kita nggak boleh generalize. Jadi mungkin ini berlaku di satu titik, tapi bukan berarti berlaku di semua titik, kayak gitu. Nah, selain dari YouTube, tentunya kita juga bisa dong baca kayak di blog, baca website, termasuk tentang table manner mungkin. Misalnya kita mau tinggal di Jepang, terus kita pengen tahu gimana mannernya mereka, cara respect ke orang yang lebih tua misalnya, itu bisa kita dapetin. Nah, yang menurutku nggak kalah seru sih, kita bisa juga open discussion. Jadi misalnya kita mulai nih ngobrol sama orang-orang yang memang udah terekspos dengan budaya-budaya tersebut. Kira-kira kalau menghubungi profesor di Inggris itu misalnya lebih baik direct atau less direct ya gitu. Karena memang ternyata kalau kita bandingin secara umum ya, di Inggris itu orang-orangnya cenderung lebih less direct. Jadi kalau kita terlalu direct, kelihatannya itu terlalu frontal dan itu kurang sopan, jadi kadang bisa mempengaruhi interaksi kita kayak gitu. Nah, selanjutnya yang kedua, kalian perlu mingle with the locals, perlu juga dengan international people, biar kita bisa belajar banyak hal, dan ini juga kadang bisa ngurangin kejenuhan kita gitu loh. Mungkin untuk masalah bahasa kita mungkin udah bisa gitu, tapi mungkin ada values yang kita nggak tahu, terus bisa kita pelajari, bisa kita dapatkan ketika kita berteman dengan mereka, mingle gitu, mungkin main ke rumah mereka gitu. Dan itu sebenarnya nggak harus local people sih, jadi even international people. Pengalamanku waktu di Inggris juga, aku banyak juga mingle dengan orang-orang dari negara lain, kayak dari Brazil, dari Cina, dari Chile, dan juga negara-negara lain, dan itu benar-benar seru banget. Jadi kadang kita ngadain kayak party, small party di apartemennya siapa, terus nanti masak-masak, dan itu seru banget. Dari situ banyak banget yang aku bisa pelajari. Salah satunya aku juga terinspirasi dari temanku. Jadi ada temanku yang usianya udah cukup tua ya, itu seusia ayahku, usianya udah hampir 60, dan dia tuh baru S2. Terus aku pikir ya mungkin memang dia baru kepengen S2-nya sekarang kayak gitu. Dia orangnya humble banget, dan ternyata dia itu seorang profesor. Jadi memang dia udah punya gelar, udah pernah S3, terus dia pengen ngambil S2 di bidang tertentu gitu. Tapi ternyata dia humble banget, dan dari situ aku belajar, oh ternyata ya memang mencari ilmu tuh nggak ada batas usianya kayak gitu. Dan juga banyak banget value yang aku bisa pelajari dengan cara mingle dengan international people ataupun localsnya gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga, kalau kalian pengen survive, ini yang nggak kalah penting banget, yaitu terkait dengan keuangan. Jadi tentu dong kita harus bisa manage keuangan kita, spending kita, karena gimana pun kita familiar dengan budaya, gimana pun misalnya kita udah mingle sama international people with the locals, tapi kita nggak bisa manage uang selama di sana, terus kita kekurangan uang, aduh itu parah banget. Dan mudah-mudahan jangan sampai kayak gitu, karena otomatis susah kan, bisa jadi kita terlunta-lunta, kita butuh ini, butuh itu, nggak mungkin kan ngerepotin mungkin teman-teman kita yang ada di sana kayak gitu. Jadi kita harus bisa manage keuangan kita. Nah, sebenarnya ada salah satu isu yang penting banget kaitannya dengan manajemen uang ini. Kadang itu kita nggak sadar, kita justru ngeluarin banyak uang buat transaksi, khususnya transaksi internasional. Jadi ini sering terjadi ya. Kadang misalnya orang Indonesia kuliah atau tinggal di luar negeri, terus butuh ditransfer dari Indonesia. Nah, itu kalau transfernya antar bank atau mungkin dari negara satu ke negara lain, itu bisa mahal banget kalau memang kita nggak tahu caranya. Nah, makanya aku pengen ngerekomendasiin ke kalian nih. Jadi biar kalian jangan sampai ada di posisi itu,
uangnya habis justru buat transaksinya, atau mungkin uangnya banyak kepotong, aku rekomendasiin kalian buat pakai aplikasi ini digibank by DBS. Kalau kalian belum tahu DBS itu apa, DBS adalah salah satu bank dari Singapura yang kredibilitasnya nggak usah diragukan lagi. Jadi silakan kalian lihat, ada websitenya juga, aku bisa cantumin linknya di description box. Kalian bisa tahu gimana kredibelnya, memang dia itu udah terpercaya, jadi kita nggak perlu ragu dengan DBS. Dan yang seru lagi, buat kita misalnya posisinya mahasiswa, kita cukup unduh aplikasi digibank dan itu bakal ngebantu kita banget dalam banyak hal. Salah satunya kayak yang tadi aku sebutin, misalnya kalian butuh untuk ditransfer dari Indonesia ke Inggris, atau tergantung kalian negaranya di mana, karena ini memang available buat berbagai negara, itu banyak banget benefit yang bisa kalian dapetin. Yang pertama, benefit kalian ketika kalian pakai aplikasi ini, digibank by DBS, kalian bisa mendapatkan akses 24/7. Jadi ini praktis banget, cukup dengan satu aplikasi aja kalian bisa transfer uang, atau orang tua kalian bisa transfer uang ke kalian dengan singkat, cukup pakai aplikasi, bisa sambil rebahan, dan tentunya di masa pandemi, hal-hal kayak gini nih hal yang valuable gitu. Jadi menurutku ini benefit besar sih, terutama di masa kayak gini. Nah, yang kedua, tentunya kalian nggak perlu repot-repot ngeluarin bensin, transportasi buat ke kantor cabangnya, yang mungkin di sana kalian harus antre, harus nunggu lagi, terus mungkin was-was gitu kan, karena di tempat umum kira-kira ini terpapar sama COVID-19 atau enggak, hal-hal kayak gitu yang kadang ngebikin panik sendiri. Jadi memang kalian bisa stay aja di rumah, nggak perlu ke kantor cabang, nggak perlu ngeluarin bensin, nggak perlu panas-panasan, nggak perlu macet-macet. Yang ketiga, benefitnya lagi kalau kalian pakai aplikasi digibank by DBS, uangnya itu otomatis terconvert. Ini juga merupakan isu yang sering banget dihadapi, karena kadang convertnya itu kalau misal kita nggak aware itu bisa mahal banget. Tapi dengan digibank, kalian jangan khawatir, ini nyambung juga ke benefit selanjutnya, yaitu rate-nya benar-benar terkini dan juga terpercaya, dan tentunya kompetitif. Jadi kalian nggak usah takut nanti kepotong banyak banget atau gimana, enggak, rate-nya kompetitif, bahkan kalian bisa ngecek langsung di websitenya rate-nya lagi berapa. Benefit yang kelima selanjutnya, ketika kalian pakai aplikasi ini, kalian juga bisa transfer uang secepatnya. Kalau pakai cara yang lama, mungkin kalian harus nunggu berhari-hari, sementara bisa jadi di negara asing kita udah butuh banget, atau mungkin aduh udah mepet deadline buat bayar tuition fee misalnya. Pakai digibank ini cepet banget, real time, selama kalian melakukan transaksinya sebelum batas waktu yang ditentukan. Benefit selanjutnya yang keenam, kalian nggak usah takut karena digibank by DBS ini juga menyediakan transfer gratis, jadi free transaction fee-nya, dan itu berlaku untuk ke berbagai negara, lebih dari 20 negara. Dan juga kabar baiknya, kalau mungkin dari tadi aku nyebut-nyebut Inggris atau Amerika, sebenarnya mata uang ini nggak cuma meliputi GBP dan juga USD. Banyak mata uang lain yang juga bisa kalian manfaatkan, ada 7 mata uang. Dan benefit selanjutnya yang menurutku nggak kalah penting, karena memang kaitannya kalau transfer ke luar negeri, kayak misal ke GBP itu kita butuh banyak banget gitu ya, kadang kayak tuition fee buat biaya kuliah mungkin 1 tahun, tambah lagi biaya hidup gitu. Nah, berita bagusnya lagi, pakai aplikasi digibank ini kalian nggak perlu takut, karena memang limitnya itu sampai up to 25,000 USD, jadi benar-benar gede banget. 25,000 USD itu melebihi biaya kuliahnya, karena memang biaya kuliah tuh nggak sampai segitu. Pengalamanku dulu, kuliahku itu cuma sekitar 17 pound sterling, GBP 17.000 maksudku, jadi 25.000 itu ya cukup banget buat transaksi kalau misal tuition fee 1 tahun kayak gitu. Apalagi kalau buat biaya hidup yang memang kadang 1 bulan itu mungkin sekitar 1.500 atau kurang, jadi itu cukup banget. Dari berbagai benefit ini yang memang perlu ditekankan banget sebenarnya menggunakan digibank ini, bener-bener kita tuh save time and save money. Nah, selanjutnya pasti dong udah terngiang di pikiran kalian, terus gimana caranya pakai digibank ini? Iya, kita tertarik, benefitnya memang banyak banget, tapi apakah buat makainya itu simple? Nah, mungkin itu yang terngiang di pikiran kalian. Tapi jangan khawatir, ini memang simple banget. Jadi nggak cuma menguntungkan dari tadi ya, benefit produknya, kalian juga diuntungkan karena memang kalau kalian pengen pakai ini, gampang banget, kalian cukup unduh aplikasinya, terus bahkan kalian nggak perlu ke kantor cabang loh. Jadi kalian bisa daftarkan diri dari rumah atau dari tempat kerja kalian anywhere. Selanjutnya untuk verifikasi nanti dari agennya atau dari staffnya, dari DBS-nya akan datang ke rumah kalian. Jadi benar-benar mantep banget ya. Dan setelah tahu cara unduh aplikasinya gimana, cara mendaftarkan dirinya gimana,
aku tahu mungkin kalian juga bakal kepikiran terus cara transfernya gimana, ini simple banget atau enggak, atau jangan-jangan menghabiskan waktu berjam-jam. Well, jangan khawatir, aku bakal ajarin kalian gimana cara transfer uangnya, karena memang itu praktis banget, kalian cuma butuh waktu kurang dari 10 menit juga bisa kelar deh gitu. Jadi aku tunjukin stepnya. Pertama, kalian pilih transfer. Setelah kalian pilih transfer, lalu kalian bisa klik transfer falas. Nah, selanjutnya di transfer falas itu kalian hal kedua yang harus dilakukan adalah klik tambah penerima dan ikuti petunjuk selanjutnya. Setelah itu kalian pilih negara tujuannya. Kalau misal kalian mau ke Inggris, ke Amerika, tinggal pilih aja. Selanjutnya setelah kalian pilih negara tujuan, kalian pilih mata uangnya. Disesuaikan mungkin dengan negara itu juga bisa. Nah, selanjutnya yang kelima, setelah kalian pilih mata uangnya, kalian tinggal pilih banknya dan masukkan juga detail penerimanya. Jadi misalnya mau ditransfer ke siapa, masukkan detailnya, nomor rekeningnya, dan lain sebagainya. Nah, udah nih, udah sampai situ. Yang terakhir yang harus kalian lakukan itu gampang banget. Kalian tinggal masukin jumlah uangnya. Dan setelah itu, lanjut dan selesaikan transaksi. Jadi udah bener-bener simple banget, cuma kayak gitu. Kayaknya mungkin 10 menit juga kurang deh. Pokoknya yang jelas lebih singkat dibanding kita scrolling Instagram mantan. Ya mudah-mudahan udah nggak scrolling kayak gitu. Tapi yang jelas nih praktis banget. Dan kalau kalian butuh informasi lebih, jangan khawatir. Udah aku cantumin linknya di description box. Dan silahkan nikmati manfaatnya. Selanjutnya, hal keempat yang bisa kalian lakukan ketika kalian pengen survive di luar negeri, you can actually join like clubs atau communities. Jadi sebenarnya di sana tuh banyak banget ya. Bahkan kalau misal kita kuliah di kampus kita, satu kampus tuh bisa punya ratusan clubs gitu. Kalau dulu di kampusku namanya itu societies. Jadi banyak banget societies yang bisa kita ikutin. Bahkan di luar kampus pun suka ada clubs gitu loh. Jadi clubsnya ini bisa based on your interest. Misalnya kalian itu minatnya bersepeda, hiking, dan lain sebagainya, itu juga banyak. Kalian bisa ikutin itu. Atau kalian juga bisa secara spesifik milih komunitas-komunitas yang punya kegiatan secara berkala. Karena memang di sana juga banyak kegiatan charity. Mungkin kadang menyediakan makanan buat homeless gitu. Jadi jangan berpikiran, oh di negara maju kayak misal Inggris nggak bakal ada orang yang tinggal di pinggir jalan. No, tetap ada. Karena selanjutnya yang kelima dan juga yang terakhir dari tips cara survive untuk di luar negeri, kalian harus tahu where to go atau kalian harus kemana ketika kalian membutuhkan bantuan. Jadi ya, you need to seek help if needed. Kalau memang perlu, kalian jangan ragu buat nyari bantuan. Bantuan dalam artian gini, misalnya you think that you're mentally drained, kalian capek banget secara mental, kalian nggak tahu kenapa bawaannya tuh emosi, mungkin belajar nggak fokus dan lain sebagainya, mungkin itu udah saatnya kalian untuk mencari bantuan gitu. Jadi kalian bisa mulai misalnya mendekati temen atau families, relatives gitu, as long as you think that they will understand or they are also good listeners, nanti kalian bisa cerita ke mereka. But if you think that mungkin mereka kadang ada yang judgmental atau mungkin mereka kurang mengerti, memahami konteksmu, memahami permasalahanmu, maka mungkin kamu bisa cerita ke psikolog. Jadi biasanya di sana kayak di kampus itu disediakan konselor. Ibaratnya kamu tuh bisa nangis-nangis di sana, kamu bisa curhat, kamu bisa cerita banyak hal, dan juga bisa ke dokter. Bahkan kalau ke dokter misalnya kayak di Inggris itu juga gratis karena sebenarnya udah kita bayar ketika kita bayar visa. Jadi bener-bener aku saranin kalau memang kalian ngerasa butuh pertolongan, silahkan seek help gitu. Jadi jangan rasa oh udah aku baik-baik aja, jangan, karena nanti tanpa sadar banyak hal-hal yang kayak numpuk, akhirnya frustasi, akhirnya ya mudah-mudahan jangan terjadi ya sampai mengarah ke hal-hal yang gak diinginkan. Makanya kadang ada yang sampai bunuh diri atau mungkin ke hal-hal yang kayak mungkin narkoba dan sebagainya, yang aku pikir dan aku yakin kalian gak bakal ngelakuin hal-hal kayak gini. Makanya ketika kalian ngerasa mentally drained atau kalian butuh support atau kalian butuh masukan dari ahli, silakan cari bantuan gitu. Dan jangan lupa keep in touch sama keluarga kalian di rumah, karena gimana pun balik lagi mereka adalah keluarga kita, mereka adalah tempat dimana kita pulang, gak cuma pulang secara fisik gitu ya, tapi secara psikis juga. Jadi ketika kita ada masalah, minta doa ke orang tua, minta support ke keluarga, ke orang-orang terdekat, dan aku pikir itu benar-benar matter gitu loh. Jadi kelihatannya kayak gitu, tapi benar-benar itu ngebuat kalian kuat, dan tentunya dengan doa orang tua itu ngebuat kalian kuat. Nah, jadi itu dia 5 hal yang bisa kalian terapkan ketika kalian pengen survive di luar negeri. Poin-poin tadi bisa kalian siapkan dari
dari mulai sekarang kalian juga bisa buka akun DBS dulu, Digibank by DBS, buka aplikasinya, lalu bisa kalian kepoin. Jadi pokoknya praktis banget. You can save your time, you can also save your money. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih udah nonton sampai habis. Bye.